Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Dewangga dari Oceanography WB dengan NIM air 099. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang deformasi gelombang. Yang pertama, ada pengertian deformasi gelombang. Deformasi gelombang adalah perubahan bentuk atau karakteristik dari gelombang laut saat mereka bergerak melalui perairan yang berbeda. Jenis-jenis deformasi gelombang. Yang pertama ada difraksi gelombang. Difraksi gelombang terjadi saat gelombang datang terhalang oleh suatu rintangan seperti pemecah gelombang atau pulau. Gelombang tersebut akan membelok di sekitar ujung rintangan dan masuk di daerah terlindung di belakangnya. Yang kedua ada refraksi gelombang. Refraksi gelombang laut terjadi karena perbedaan dalam kecepatan perambatan gelombang dalam kedalaman air yang berbeda. Yang ketiga ada refleksi gelombang adalah pemantulan gelombang yang terjadi apabila gelombang yang datang membentur tembok atau penghalang. Selanjutnya ada gelombang pecah. Gelombang pecah adalah gelombang yang menjalar dari laut dalam menuju pantai dan mengalami perubahan bentuk karena adanya pengaruh perubahan kedalaman laut. Misalnya gelombang laut terjadi ketika perbedaan dalam kecepatan gelombang di bagian depan dan bagian belakang gelombang menciptakan ketegangan di permukaan air. Gelombang pecah sering terjadi di perairan dangkal. Jenis-jenis gelombang pecah. Yang pertama ada gelombang pecah spilling. Terjadi ketika gelombang laut perlahan-lahan merambat ke pantai dan meluncur di atas air yang lebih dangkal. Biasanya gelombang ini membentuk puncak yang relatif datar dan tumpul, dan airnya bergerak ke depan secara perlahan. Yang kedua ada gelombang pecah plunging. Gelombang ini terjadi ketika gelombang membentuk puncak yang tajam dan curam, seringkali dengan celah di bawah puncak gelombang. Gelombang pecah plunging sering menjadi pilihan bagi para selancar karena bisa menciptakan kondisi ideal yang tepat untuk bermain selancar. Lalu yang ketiga ada gelombang pecah collapsing. Gelombang pecah ini merupakan varian dari gelombang pecah spilling. Gelombang ini merambat perlahan ke pantai tetapi dengan intensitas lebih banyak daripada gelombang pecah spilling. Yang keempat ada gelombang pecah surging, merupakan jenis gelombang pecah yang bergerak ke pantai dengan kecepatan yang tinggi dan daya hantam yang kuat. Gelombang ini cenderung lebih berbahaya dan dapat menciptakan kondisi yang berisiko bagi aktivitas pantai. Selanjutnya ada breakwater. Breakwater merupakan bangunan yang digunakan untuk melindungi daerah perairan pelabuhan dari gangguan pantai. Tujuan utama dari breakwater adalah menciptakan zona pelindungan yang lebih tenang di belakangnya dengan mengurangi kekuatan gelombang dan arus laut yang bisa merusak pantai, pelabuhan, atau infrastruktur lainnya. Kelebihan dan kekurangan breakwater. Untuk kelebihannya, breakwater dapat melindungi pantai dari erosi dan dampak gelombang laut. Di pelabuhan, breakwater menciptakan zona perlindungan yang lebih tenang di mana kapal-kapal dapat bersandar dan berlabuh tanpa terlalu banyak gangguan dari gelombang dan arus laut. Untuk kekurangannya, pembangunan breakwater dapat memiliki dampak negatif pada limbah laut dan ekosistem pesisir. Mereka dapat mempengaruhi aliran pasir dan sedimentasi serta mengganggu habitat laut. Yang kedua, pembangunan breakwater memiliki biaya yang mahal. Untuk jenis-jenis breakwater ada breakwater tunggal. Breakwater ini berbentuk sebagai dinding tunggal yang menjorok ke laut. Tujuan utama breakwater tunggal adalah melindungi pantai atau pelabuhan dari gelombang laut, arus, dan angin yang kencang. Yang kedua ada breakwater celah. Breakwater celah adalah susunan dua atau lebih breakwater tunggal yang dibuat dengan celah di antara mereka. Tujuannya adalah menciptakan celah atau saluran air di antara breakwater yang memungkinkan akses kapal ke pelabuhan atau perairan yang lebih tenang. Yang ketiga ada breakwater lepas atau offshore breakwater. Breakwater lepas merupakan struktur breakwater yang dibangun lebih jauh dari garis pantai di perairan laut yang lebih dalam. Fungsinya adalah melindungi pantai atau pelabuhan dengan mengurangi energi gelombang laut sebelum mencapai wilayah pesisir. Breakwater lepas sering digunakan untuk melindungi pantai yang rentan terhadap erosi dan sebagai bagian dari sistem perlindungan pesisir yang lebih luas. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.